Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa mata kuliah IDS, Integrated Design Studio. Setelah melalui masa ujian tengah semester, kita masuk kembali gitu ya ke materi. Insya Allah ini materi ke-9 dari rangkaian supporting lecture yang disiapkan oleh mata kuliah ini. Insya Allah, kali ini saya akan, menyampaikan salah satu materi, bagian dari, bagaimana mendesain, architectural dengan integrate gitu ya. Materinya adalah Infrastructure in Architecture, khususnya, kita akan membahas mengenai MEP System. Oke, mungkin, secara umum dulu, dalam, mendesain sebuah bangunan, khususnya bangunan yang terintegrate gitu, kira-kira ada 7 eee poin utama begitu ya yang perlu dipikirkan oleh seorang arsitek. Yang pertama tentunya adalah, architecture, kemudian yang kedua adalah structure, kemudian, ketiga adalah infrastructure, kemudian yang, akan kita bahas kali ini mengenai MEP system, dan ada 3 poin lain, yaitu landscape, interior, dan building codes atau regulation gitu ya. Bangunan yang terdesain dengan baik, diciptakan dengan banyak komponen-komponen yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem. Jadi dalam sebuah bangunan, teknologi MEP salah satu bagian dari sistem yang memiliki kompleksitas pengerjaan yang cukup tinggi. Kemudian, apa itu MEP system? Sistem MEP adalah 3 disiplin teknis, nah ya di situ mencangkup mekanikal, elektrikal, dan, sistem pemipaan gitu ya. Ketiga sistem ini diterapkan ke dalam sebuah bangunan untuk menunjang, pengguna atau, user ya yang menggunakan bangunan tersebut. Kemudian kenapa, harus memperhatikan mengenai sistem MEP? Nah, ini yang, perlu teman-teman juga ketahui di awal, karena sistem MEP tersebut yang merupakan salah satu bagian dari desain yang terintegrasi dengan keseluruhan desain, memberi pengaruh kesehatan, kenyamanan, produktivitas, dan mempengaruhi biaya operasional sebuah bangunan. Gitu ya. Sebagai sistem utama bangunan, perencanaan dan perancangan sistem MEP yang tepat perlu dilakukan. Jadi sistem MEP ini akan memberikan 3 dan 4 dampak ya atau pengaruh kepada pengguna. Yang pertama adalah kesehatan, kenyamanan, kemudian produktivitas si pengguna bangunan, dan juga biaya operasional. Kemudian dalam sebuah tim konstruksi bangunan, gitu ya, tidak hanya arsitek yang terlibat di dalamnya. Jadi ada arsitek, kemudian ada structure engineer, kemudian ada civil engineer, ada MEP engineer, landscape, interior, dan tentunya pihak pelaksana yaitu kontrak. Di sini siapakah yang akan memberikan arahan gitu ya atau memimpin atau mengkoordinasi desain keseluruhan atau desain utama dari MEP, yaitu adalah MEP Engineer. Seorang insinyur MEP adalah sebutan profesional untuk perencanaan dan desain di bidang praktek MEP, termasuk mengembangkan standar kebijakan, kemudian prosedural inspeksi, evaluasi sistem, dan masalah MEP ya, melalui persiapan, peninjauan gambar, spesifikasi yang akan dipakai, dan perkiraan biaya gitu. Mechanical engineering umumnya melakukan hal-hal berikut. Pertama, mereka menganalisa masalah dulu untuk melihat apakah sistem MEP ini akan memecahkan masalah ya dalam satu sistem bangunan gitu. Kemudian mereka akan mendesain atau meredesign gitu sistem MEP menggunakan analisis dan terkadang juga menggunakan desain berbasis komputer. Kemudian setelah desain jadi, mereka mengembangkan hingga melakukan tes terhadap prototipe
dari alat-alat atau device yang mereka desain gitu. Setelah mengembangkan, kemudian menganalisa kembali hasil dari tes tersebut dan melakukan adjustment atau perubahan yang diperlukan gitu ya untuk menjadikan sistem tersebut lebih kuat atau lebih dalam bentuk finalnya. Gitu. Terakhir, terkadang MEP Engineering juga melakukan manufacturing atau memproduksi begitu ya device-device alat-alat khusus tertentu yang memang dibutuhkan jika tidak tersedia di pasaran. Oke. Berikutnya, di manakah letak arsitek dalam tim konstruksi yang berkaitan dengan sistem MEP ini gitu ya. Arsitek tentu di sini berkaitan erat dengan sistem MEP-nya, berkaitan erat dalam penentuan keputusan-keputusan desain MEP dengan didampingi atau bersama MEP Emerging Engineer ya gitu. Kemudian consideration architect atau yang harus diperhatikan oleh arsitek dalam desain MEP kira-kira ada 8 hal yang dicermati begitu ya. Yang pertama building tipologi. Nah, di sini bangunan tersebut yang Anda desain sebagai arsitek tipologinya seperti apa? Apakah dia hunian, apakah dia public building, ataukah dia rumah sakit mungkin atau pabrik gitu ya. Akan berbeda-beda keputusan sistem MEP yang bisa diterapkan. Kemudian lokasi bangunan yang akan dibangun itu berlokasi di mana gitu. Nah, untuk kasus-kasus khusus misalnya yang misalnya tipologi bangunan pabrik gitu ya akan dibangun di sekitar area perumahan. Tentunya akan ada misalnya limbah atau bahan-bahan yang bisa mencemari lingkungan, bisa mencemari area hunian sehingga butuh sistem MEP yang tertentu juga gitu ya. Kemudian ketiga adalah building codes regulation ya. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh sebuah institusi negara atau regulasi setempat begitu yang perlu juga dicermati oleh baik arsitek maupun MEP engineer. Gitu. Kemudian tentunya yang keempat adalah sistem MEP itu sendiri akan berbeda-beda tergantung kebutuhan dan poin-poin 3 poin di atas tadi. Kemudian yang kelima adalah biaya dan waktu pengerjaan. Nah, ini juga penting dipertimbangkan oleh seorang arsitek bersama MEP engineer. Gitu. Kemudian selanjutnya maintenance dan operasional bangunan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana bisa merancang sistem MEP yang mudah dalam perawatan dan mudah dalam operasionalkannya ya gitu. Kemudian berikutnya reliability di mana ini berkaitan dengan daya tahan sistem tersebut. Misalnya terhadap iklim, cuaca atau terhadap kondisi khusus misalnya bencana, gempa bumi dan lain-lain. Kemudian terakhir safety, healthy dan comfort dicermati dalam perencanaan sistem MEP. Dalam satu bangunan tentunya sistem MEP memerlukan pengaturan luasan yang tertentu gitu ya. Proporsi luas ruang yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan sistem MEP bergantung dengan tipe dan skala sebuah bangunan. Sebagai contoh, misalnya perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sekolah gitu ya. Area untuk sistem MEP-nya sebesar 3-8%. Beda dengan rumah sakit yang tentunya lebih membutuhkan ruang yang lebih besar gitu ya, sekitar 7-15%. Namun untuk hunian rata-rata itu kurang dari 3% untuk ruang tersebut. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya di slide salah satu unit apartemen begitu ya, apartemen yang kompak gitu. Di sini kita lihat sebelah kiri bawah ada ruang MEP. Nah ini ruang biasa disebut ruang shaft gitu ya. Di dalamnya terdapat instrumen-instrumen seperti pipa, kemudian jarum listrik dan sebagainya untuk operasional satu unit apartemen tersebut. Oke.
Kemudian kita akan langsung membahas tentang 3 hal pokok dalam MEP system. Yang pertama yaitu mechanical. Mechanical berasal dari kata mekanik yang berarti sistem kerja mesin atau motor. Dalam suatu bangunan akan terdapat mesin-mesin kecil dan besar ya, dan berat gitu, yang difungsikan sedemikian rupa untuk menunjang efektivitas fungsi. Ini menggabungkan kontrol faktor lingkungan, baik untuk kenyamanan manusia atau pengoperasian mesin yang dilakukan oleh manusia. Gitu ya. Pekerjaan mekanikal di situ termasuk sebagian besar 4 poin ini: HVAC, pemanas, ventilasi atau air conditioning (AC) gitu ya. Kemudian yang kedua adalah vertical transportation. Ini adalah elemen yang membawa pengguna berpindah dari satu titik ke titik lain, misalnya ke level yang lain di atasnya atau ke ruangan lain. Kemudian poin ketiga firefighting, untuk mencegah kebakaran atau menanggulangi kebakaran. Yang keempat ini adalah medical gas. Ini perlakuan khusus ya, misalnya untuk rumah sakit. Berikutnya adalah kita langsung coba masuk ke poin-poin mechanical tersebut. Yang pertama designing HVAC systems ya, sebuah sistem gitu yang terdiri dari pemanas, ventilasi, dan air conditioning. Ini merujuk pada sebuah sistem bangunan yang bertujuan untuk mengkondisikan udara di dalam sebuah bangunan gitu ya, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi. Di dalamnya adalah pemanas, pendingin, mengatur kelembapan, kemudian menyaring udara di dalam sebuah ruangan. Mungkin ruangannya tertutup gitu ya, butuh penyaring udara yang baik untuk kesehatan. Kemudian biasanya MEP engineer melihat beberapa faktor ya yang berbeda. Yang paling utama itu kira-kira ada 8. Yang pertama iklim lokal ya. Jadi outside dan inside akan berpengaruh pada sistem HVAC mana yang akan kita pakai gitu. Kalau di luar terlalu dingin atau terlalu panas, tentunya di dalam harus bisa menyeimbangi seperti itu ya. Atau di luar terlalu banyak partikel debu yang akan masuk ke bangunan, bagaimana merancang filter udara yang baik gitu. Kemudian yang kedua, the type of air conditioning system, jenis sistem AC-nya yang seperti apa yang dipakai gitu ya. Biasanya ada yang tersentral, satu sistem untuk satu area sistem untuk mensuplai udara ke seluruh bangunan, atau di setiap ruangan itu memiliki sistemnya masing-masing, unit sistem masing-masing. Kemudian duct dan ventilation ya. Jadi ini adalah area untuk meletakkan instrumen atau instalasi HVAC tadi gitu ya. Biasanya berada di atas ceiling. Kemudian cooling loads-nya seperti apa, energi efisiensinya tentunya bagaimana supaya nanti maintenance-nya mudah dan tidak banyak menghabiskan energi gitu ya. Biaya juga termasuk di situ, perlu menyesuaikan dengan budget klien ya gitu ya. Kemudian terakhir tentu kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Oke, berikutnya masih dalam mechanical system, yaitu vertical transportation ya. Vertical transportation ini adalah sistem mekanis yang menggerakkan penghuni begitu ya dalam keadaan yang nyaman gitu ya. Di banyak bangunan sistem ini termasuk di dalamnya misalnya elevator ya, atau kita biasanya sebut itu lift. Ada juga eskalator ya, tangga berjalan. Kemudian ada dumbwaiters. Dumbwaiters ini biasanya untuk mengangkut barang. Nah, jadi vertical transportation ini bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk memindahkan barang. Dumbwaiter biasanya seperti lift kecil begitu, yang arsitek atau insinyur MEP meletakkan di area makan biasanya ya, atau dapur untuk mengangkat makanan ke level yang lebih tinggi. Kemudian yang perlu diberikan pada instalasi vertical transportation, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan begitu ya,
Yang pertama adalah waktu tunggunya gitu ya, dari lantai ke lantai itu berapa lama gitu. Itu jangan terlalu lambat gitu. Dan juga kalau terlalu cepat juga ya kadang untuk beberapa pengguna itu juga tidak baik ya. Kemudian kenyamanan akselerasinya, kemudian bagaimana dia misalnya lift juga berhenti dengan lembut begitu ya, atau eskalator atau tangga berjalan itu bisa dirancang yang tidak mengagetkan gitu ya pada saat mulai berjalan dan berhenti. Kemudian mudah dioperasikan oleh pengguna, kemudian tentunya memiliki pencahayaan yang baik juga, dan cukup tangguh untuk keadaan emergensi begitu ya, untuk dan juga untuk keamanan. Berikutnya adalah sistem pencegahan kebakaran atau penanggulangan kebakaran gitu ya. Memadamkan api bangunan lebih kompleks daripada memadamkan api biasa. Nah, karena kebakaran gedung biasanya dimulai dari terbakarnya di bagian dalam isi bangunan. Api akan menyebar ke seluruh ruangan, dan rongga-rongga tersembunyi di dalam dinding juga akan menyebar ke situ ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam sistem firefighting adalah pertama mengkontrol di mana sumber api itu berasal gitu ya, harus bisa ditemukan. Kemudian kita harus menginstal sistem mendeteksi asap gitu, kemudian memastikan penghuni terinformasi dengan baik oleh sistem tersebut ya, dengan alarm, dengan sinyal dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memprovide ruang untuk keluar gitu ya, untuk melarikan diri gitu dengan layout program yang baik. Kemudian use flame retardant material, kemudian bangunan yang aksesibel untuk pemadam kebakaran, para firefighter gitu ya. Kemudian juga sistem untuk maintenance asap. Ini di sebelah kanan Anda bisa dilihat program ruang yang bisa memberikan akses atau sirkulasi untuk melarikan diri yang baik. Bagaimana jarak antara titik tangga emergency gitu ya, atau pintu emergency terhadap posisi pengguna di dalam. Kemudian yang kedua tadi mechanical, yang kedua adalah electrical. Untuk bangunan perumahan dan komersial, sebagian besar sistem penggunaan energi seperti penerangan, peralatan AC memerlukan daya listrik untuk beroperasi. Untuk menentukan komponen sistem, distribusi listrik bangunan penting untuk menentukan semua beban pengaturan akhir yang dilayani oleh listrik gitu ya. Oleh karena itu, tujuan utama ketika merancang sistem distribusi listrik di dalam gedung adalah keselamatan bagi manusia dan peralatan yang dipakai. Nah, pekerjaan elektrik biasanya termasuk di dalamnya lighting ya, pencahayaan, kemudian tadi berhubungan sama mechanical juga sistem deteksi alarm kebakaran, kemudian sound system akustik, kemudian ada telepon, data cabling, MTV, CCTV dan mungkin kalau diperlukan medical gas juga memerlukan sistem listrik ya. Kemudian bagaimana mendesain sistem pencahayaan gitu ya, atau sistem electrical yang berhubungan dengan pencahayaan dalam ruangan. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan cahaya kecerahan cahaya dan distribusinya gitu ya antar ruang gitu. Kemudian penampilan ruangan atau ambience yang ingin diciptakan dalam ruangan gitu. Kemudian tingkat silaunya juga perlu diatur, jangan terlalu silau dan juga jangan terlalu redup gitu ya, karena pengguna juga membutuhkan misalnya untuk membaca, untuk masak dan lain gitu ya. Kemudian penampilan dari warnanya, apakah itu warnanya lebih yang bright, putih gitu ya, atau lebih hangat, kesan hangat yang ingin dicapai misalnya dengan warna yang lebih soft, kuning gitu ya. Kemudian pengaturan cahaya harus bisa lebih fleksibel, lebih terjangkau untuk orang dewasa, untuk anak-anak, atau untuk orang kebutuhan khusus gitu ya. Kemudian biaya, implementasi biayanya harus dipikirkan juga. Kemudian instalasi dan perawatan, yang terakhir adalah penghematan energi. Karena pencahayaan ini memang juga cukup menguras energi listrik. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat dari modul standar kelengkapan gambar yang diterbitkan oleh
PUPR ya. Di sini adalah salah satu contoh gambar rencana titik lampu. Jadi biasanya dalam satu gambar rencana titik lampu itu terdapat 3 hal. Yang pertama posisi titik lampu tersebut, kemudian posisi saklar untuk menyalakan lampu gitu ya. Kemudian looping ya, biasanya jalur-jalur kabel yang berasal dari saklar untuk menyalakan bagian titik lampu yang mana. Dengan notasi yang silakan teman-teman bisa membuka modul standar kelengkapan gambar arsitektur ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem deteksi kebakaran. Sistem alarm kebakaran dapat menjadi bagian dari sistem kontrol asap rekayasa yang dirancang untuk mengontrol migrasi asap menggunakan dinding dan lantai sebagai penghalang untuk menciptakan perbedaan tekanan. Menekan area di sekitar api mencegah penyebaran asap ke area lain. Sistem dikendalikan oleh sinyal pendeteksi asap atau panas yang merupakan bagian dari sistem kontrol alarm kebakaran gitu ya. Jadi material yang dipakai dalam interior bangunan, kemudian posisi alarmnya itu juga akan menentukan efektivitas bagaimana sistem deteksi alarm ini sampai kepada pengguna sehingga mereka bisa lebih cepat tanggap menghindari kecelakaan yang lebih berat gitu. Kemudian sistem akustik, sistem atau sound system gitu ya. Ini juga memainkan peran penting dalam mendukung atau malah justru mengganggu keseluruhan rasa nyaman di banyak ruang yang kita tempati setiap hari, termasuk ruang hunian dan komersial gitu ya. Menyediakan kondisi akustik yang dapat diterima adalah bagian mendasar dari praktek desain yang baik. Pengendalian masalah akustik menjadi perhatian utama dan hasil terbaik dicapai dengan mengatasi masalah sebelum terjadi. Misalnya gambar yang sebelah kanan ini 2 pengaturan sistem akustik yang berbeda ya. Yang kanan tuh lebih tersampaikan suara kepada audiens yang di bawah kurang. Selanjutnya adalah designing and telephone data cabling and MATV dan CATV. Ini adalah kebutuhan untuk sinyal ya, misalnya TV, kemudian misalnya telepon, kemudian data kabling komputer, internet dan lain-lain. Terakhir CCTV system ini juga adalah kebutuhan yang perlu untuk mengontrol sistem keamanan ya di dalam sebuah bangunan gitu. Di sini gambar sebelah kanan teman-teman bisa lihat bagaimana radio CCTV juga perlu diatur, posisinya juga perlu diatur untuk memberikan rekaman yang lebih baik atas kondisi sekitar. Contoh ini contoh dari gambar electrical juga khusus untuk ruang genset ya. Jadi salah satu ruangan yang perlu diperhatikan juga adalah ruang genset. Misalnya sebuah bangunan memerlukan backup daya. Kemudian yang terakhir adalah plumbing, sistem yang pada dasarnya adalah jaringan pipa, alat kelengkapan dan katup yang membawa dan mengontrol aliran pasokan air atau air limbah ke dan dari titik penggunaan gitu ya. Penataan sistem pemipaan yang lengkap terdiri dari sistem penyediaan air, sistem drainase sanitasi, dan sistem pengolahan air limbah. Water supply system atau sistem pasokan air bersih gitu terdiri dari pemipaan dan fitting yang memasok air panas dan dingin dari sumber atau tempat pasokan air ke alat sanitasi seperti toilet. Bagian utama dari sistem pasokan air yang khas meliputi building supply, meteran gitu ya, water meter, building main pipe, riser, fixture branch, and fixture connection. Kemudian ada 2 sistem umum yang dipakai dalam mendistribusikan air bersih ya. Yang pertama adalah upfeed system, yang kedua adalah downfeed system. Perbedaannya upfeed ini pada prinsipnya dia langsung menyalurkan air dari sistem supply ke unit sanitasi ya, ke toilet-toilet setiap lantai begitu dengan bantuan riser atau pompa gitu. Kalau yang downfeed system dia membutuhkan gravitasi dalam operasionalnya. Jadi dari sumber air bisa dari PDAM atau dari sumur begitu, kemudian disalurkan ke sebuah tank begitu, ground tank berada di bawah atau di atas. Kemudian air ini disimpan sementara di dalam tank tersebut gitu untuk kemudian dipakai ya. Cara mendistribusikannya dari tank tersebut itu memakai sistem gravitasi. Jadi dia memang dari yang upper tank dia berada di atas,
kemudian disalurkan dengan gravitasi melalui pipa-pipa ke unit-unit sanitasi. Ini ada 2 sistem yang biasa dipakai ya, dan instalasi yang diperlukan juga berbeda. Kemudian yang kedua adalah sanitary drainage system atau sistem drainase ya, kadang-kadang disebut sebagai DWV gitu ya. Adalah jaringan pipa yang membuang air limbah dari bangunan. Sistem drainase terdiri dari pemipaan dan pemasangan yang diperlukan untuk mengambil air yang disuplai ke fitur saniter keluar dari gedung dan ke saluran pembuangan atau ke lapangan pembuangan gitu ya. Biasanya air yang di dalam hunian sederhana, dari rumah tangga sederhana, biasanya yang air yang perlu dikeluarkan dari unit rumah, misalnya air dari toilet tapi yang air kecil gitu ya. Kemudian dari mesin cuci piring begitu, dari sink. Nah, itu air-air yang tidak memiliki kandungan padatnya ya, biasanya ini yang bisa langsung disalurkan. Berbeda dengan berikutnya, yaitu wastewater treatment system. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah dari toilet juga, biasanya dari limbah buang air besar ya, atau limbah yang memang memiliki materi padat di dalamnya gitu. Air limbah, waste atau sewage datang dari hampir semua bagian bangunan, termasuk kamar mandi, dapur, dan area cuci ya. Dan dalam proyek komersil, peralatan diservis misalnya ya. Karena limbah organik dalam air limbah cenderung cepat terurai. Salah satu tujuan utama sistem drainase sanitasi adalah membuang limbah yang membusuk dengan cepat sebelum menimbulkan bau yang tidak sedap ya, atau berbahaya bagi lingkungan, bagi kesehatan. Yang perlu diperhatikan dalam merancang wastewater treatment system ini, yang pertama adalah personal habits si pengguna begitu ya. Jadi perlu memperhatikan juga mereka memakai barang-barang apa saja di dalam yang membutuhkan saluran wastewater treatment ini. Kemudian jumlah air limbah yang keluar juga perlu dihitung. Kemudian ukuran site dari bangunan tersebut, nah, karena jaraknya juga akan perlu diperhatikan, membutuhkan instalasi pipa sepanjang apa, itu juga berpengaruh pada sistem keseluruhan ya. Kita harus mencegah mampet misalnya. Kemudian kondisi tanah, bagaimana supaya kita tepat membuang limbah ke tanah tersebut gitu ya. Jangan sampai merusak lingkungan, merusak tanah. Kemudian tipe recycle yang dipakai begitu ya. Biasanya ada yang konvensional atau yang pakai yang lebih canggih gitu, dengan teknologi daur ulang yang lebih ramah lingkungan. Ini salah satu contoh desain atau gambar dari sanitasi ya. Di sini ada bak kontrol, ada jaringan air bersih, ada tangki septic tank ya, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Oke. Selanjutnya dari ketiga sistem tersebut yang juga tidak kalah penting adalah teman-teman perlu memperhatikan regulasi atau building code ya. Dokumen standar yang ditulis oleh sebuah organisasi profesional dan dibuat untuk diadopsi oleh otoritas tempat. Building code ini memiliki intensi untuk memastikan kesehatan, keamanan, kenyamanan penghuni bangunan. Nah, ini teman-teman kira-kira ada 5 peraturan atau building code yang bisa dipelajari. Pertama, Undang-Undang Negara Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Peraturan Menteri PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Kemudian Peraturan Pemerintah juga Nomor 38 Tahun 2005 mengenai pelaksanaan UU Nomor 28. Kemudian ada peraturan daerah setempat yang teman-teman perlu mempercermati gitu ya. Kemudian ada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan untuk mencermati beberapa referensi yang memang saya pakai juga di materi ini. Ada dari Janis Entau gitu ya, ada beberapa dari luar juga. Ini cukup membantu untuk lebih mempelajari lebih lanjut. Dan tentunya yang paling penting juga adalah teman-teman perlu banyak mengamati gambar perencanaan MEP, sistem MEP ya. Karena di situ detail-detail tertentu atau notasi juga perlu diperhatikan bagaimana menyampaikan gambar tersebut yang komunikatif kepada audiens Anda atau kepada
tim pelaksana nanti. Demikian, yang bisa saya sampaikan untuk, materi kali ini. Semoga ini bisa menambah, pengetahuan dasar begitu ya, dalam, menyempurnakan desain integrasi desain Anda dalam mata kuliah ini, dan juga bisa, membantu dalam perencanaan, dan produksi gambar MEP. Lebih kurang, saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.